Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang semangat belajar atau sikap dasar untuk selalu mau bertumbuh. Kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus, bertobatlah. Itu artinya kita selalu siap belajar sesuatu supaya makin baik. Dan itu adalah sikap dasar. Belajar itu bukan karena disuruh, bukan karena sekolah, lalu sudah tamat, selesai. Bukan itu maksudnya. Tetapi terus-menerus membaharui diri. Dan itu adalah sikap dasar untuk belajar lebih banyak. Sehingga orang baik tetap bisa kita teladani. Orang jahat kita bisa pelajari supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Itu sikap dasar. Sehingga bagi orang yang mempunyai sikap dasar, seorang murid yang terus mau belajar, yang ada adalah pertumbuhan dan tidak pernah menyerah. Sebetulnya hal ini ada pemicunya. Kenapa saya mengajak kita merenungkan hal ini? Baru-baru ini saya bertemu dengan sahabat saya, namanya Jerry. Dia bekerja di Anambas, di sebuah resort yang tugasnya adalah membuat dan meneliti supaya bisa melakukan sesuatu supaya sustainable, lingkungan dan juga keutuhan ciptaan bisa terus terjaga. Maka pekerjaannya salah satunya adalah mengunjungi kampung ke kampung dan berbicara dengan masyarakat. Apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dilakukan supaya membantu sehingga pelestarian lingkungan bisa dijalankan. Dan suatu hari dia merasa sangat terkejut karena dia mendapati satu kampung di sebuah pulau kecil, lumayan padat, tetapi tidak ada air tawar yang jernih yang bisa digunakan untuk kepentingan sehari-hari, minum, mencuci, masak, dan sebagainya. Mereka harus beli air dan atau mengambil air di pulau seberang. Dan dia setiap hari harus membeli air itu. Tetapi dia perhatikan ternyata pulau di tempat air itu berada, sumur yang jernih itu tidak jauh. Bahkan pulaunya lebih besar sedikit dan jaraknya dekat sekali, bahkan dengan berenang pun bisa. Maka muncul pertanyaan dalam diri Jerry. Mengapa ya masyarakat ini tidak pindah saja ke pulau itu? Kan lebih convenient, lebih nyaman. Tidak terlalu jauh untuk mengambil air. Karena itu dia berusaha untuk mendapatkan informasi. Dan kemudian dia bertanya, apa sebabnya? Mengapa mereka tidak pindah ke pulau itu saja? Dan dia terkejut. Dia berpikir bahwa masyarakat itu tidak berpikir sesuatu yang jauh lebih praktis, lebih nyaman. Malah mengambil keputusan yang keliru, tidak bermukim di pulau yang ada air tawarnya. Tidak masuk akal bagi dia. Tapi ternyata sesudah mendengarkan jawaban, dia belajar banyak. Jawabannya mengejutkan dia. Mereka menjawab, justru karena air itu begitu berharga untuk hidup kami. Air itu adalah hidup mati kami, maka kami tidak mau tinggal di pulau itu. Supaya air itu tetap terjaga, tetap jernih, dan kita mengambil secukupnya. Kita tidak berantem karena air jernih itu. Wow, Jerry mengerti, yang bodoh ternyata dia. Dia mempunyai perspektif yang berbeda. Untung Jerry adalah orang yang mau belajar. Dan karena itu dia mengerti. Dan itulah yang memicu saya. Betapa kita itu sangat terbatas pengetahuan kita. Kita harus terus terbuka untuk terus belajar. Jangan terlalu kaku dengan apa yang kita mengerti. Karena kadang-kadang yang kita mengerti itu bukan keseluruhannya. Belum utuh. Masih ada aspek lain. Yang ketika kita terbuka, memberi cakrawala yang sangat berbeda. Seperti Jerry, yang ternyata dia yang justru keliru. Karena pandangan Jerry
tidak sepenuhnya utuh tentang masyarakat itu dan air jernih yang ada di pulau sebelah. Karena itu kemudian dia juga tidak segera menghakimi ketika mereka masyarakat ternyata tidak konsisten. Masalah air mereka begitu menghargai, begitu menjaga, tapi kenapa karang tidak? Kenapa ikan-ikan terus diambil, bahkan mengambilnya dengan cara yang tidak sustainable? Menggunakan jaring merusak karang, menggunakan sianida merusak karang, menggunakan bom apalagi. Kenapa tidak konsisten? Dan karena sudah punya pengalaman itu, Jerry belajar, tidak cepat menghakimi. Ternyata Jerry menemukan jawabannya. Problemnya adalah pada value, nilai. Sehingga mereka bertindak sesuai dengan nilai yang dia tempatkan pada masing-masing bagian yang mereka hadapi. Air itu nilainya bagi masyarakat sangat tinggi, bahkan hidup mati mereka. Maka dijaga sehabis-habisnya oleh masyarakat, bukan hanya individu. Tetapi ikan, value-nya berbeda. Bukan ikan tidak penting, tetapi ikan bagi mereka masih banyak di lautan sana. Habis tinggal ambil. Banyak sekali. Sehingga bukan sesuatu yang langka. Maka mereka mengambil dengan cara yang kurang bijaksana. Mereka tidak mengerti bahwa ikan juga bisa overfishing. Ikan juga sangat tergantung pada ekosistem yang sehat. Karang yang sungguh-sungguh bagus, air yang tidak terpolusi, tidak ada racun. Tetapi untuk itu perlu penyadaran yang membutuhkan waktu. Karena untuk belajar itu tidak mudah. Nah ini dia, sikap untuk selalu mau belajar itu harus menjadi sikap dasar. Karena ketika mereka sudah yakin tentang pikiran mereka, sulit sekali untuk berubah. Tentang ikan itu, butuh waktu lama sehingga mereka menyadari bahwa ikan juga bisa overfishing. Karena itu kita perlu mempunyai sikap dasar, terus mau belajar. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu penting, belajar itu penting, harus menjadi sikap dasar. Bahwa kita tidak tahu banyak. Dan sebetulnya itu yang seringkali menjadi masalah. Itu kelihatan sekali kalau kita rapat, lalu ada orang yang ngotot, kaku, tidak bisa mendengar pendapat orang lain. Pokoknya yang dia pikirkan itu benar. Itu adalah orang yang tidak belajar. Masalahnya, sikap dasar itu tidak diajarkan dari kecil. Sekolah seringkali tidak menanamkan sikap dasar sebagai murid yang terus terbuka untuk belajar. Tetapi sekedar menghafal, mengembalikan jawaban yang sesuai. Tetapi sikap dasar untuk siap belajar, siap membaharui diri, bertobat terus-menerus tidak terbentuk. Karena itu begitu selesai sekolah, merasa sudah pinter. Kalau tidak tahu baca, lalu kemudian menjadi pinter. Kemudian dalam berkomunikasi menimbulkan masalah karena tidak pernah mau mengaku salah, tidak pernah mau belajar, menerima pendapat orang lain. Karena merasa dirinya sudah pinter. Pinter iya, tetapi bijaksana belum tentu. Orang bisa sekolah tinggi, pinter sekali, tetapi tidak bijaksana. Tapi masyarakat sederhana, mungkin sekolahnya tidak tinggi, tetapi bijaksana. Bahkan bisa menjaga sumber air dengan sangat bijaksana. Karena itu, pinter saja tidak cukup. Perlu bijaksana. Dan bijaksana hanya mungkin kalau kita punya sikap dasar mau belajar terus. Sikap dasar seorang murid. Dan murid itu selesainya kalau kita sudah sama dengan gurunya. Padahal guru kita adalah Yesus, kita adalah murid. Maka kita bisa menjadi selesai belajar sebagai murid kalau kita sudah sama seperti guru kita, Yesus. Bisa mencintai seperti Yesus yang merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, baru selesai. Bisa mengampuni 70 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, baru selesai. Bisa hidup berdasarkan kasih, mengasihi musuh, baru kita bisa selesai menjadi murid.
Maka mari kita belajar terus. Bukan karena kita sedang sekolah yang suatu ketika selesai, tidak. Belajar adalah sikap dasar. Sikap dasar keterbukaan untuk terus-menerus melihat dari berbagai sudut, dimensi, perspektif, supaya kita bisa melihat kenyataan dan persoalan lebih bijaksana dengan perspektif yang lebih luas. Namun sekali lagi, dalam mengusahakan itu semua tetap harus ingat prinsip ini. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.